Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur jika kami sampai hari ini masih menikmati akan satu seri di dalam rahasia atau misteri yang tersembunyi selama berabad-abad, dan kami hari ini menikmati pada Tuhan berikan kami satu hati yang sungguh-sungguh mendengar dan menikmati serta bersyukur karena keselamatan dirancang dari awal terbuka bagi segala bangsa kepada semua manusia dan teristimewa bagi orang-orang yang percaya di dalam Kristus, baik melalui firman Tuhan, baik para nabi, Taurat, atau hamba-Mu, hamba kebenaran, hamba yang sulung, anak yang sulung, sehingga semua menjadi sempurna. Dan kami terima hari ini, dan kami beriman, percaya dengan sepenuhnya pikiran kami dalam hidup kami, dan dalam setiap jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan membuka kitab Roma ya, pasal yang kelas 11 dan 15, kalau kita sempat kita baca ya. Roma pasal 16 ayat yang ke-25. Ini satu doksologi. Jadi ini penutur Paulus membukakan tentang perjalanannya dan tujuannya, akhirnya apa, dan apa yang dia pegang, dan lama sekali bertahun-tahun, dan dia melakukan pelayanan itu, dan baru dia kemudian bukakan itu ya. Roma 11, saya akan ayat yang Roma 16 ayat yang ke-25 sampai 27. Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Ya, jelas ya dikatakan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tentang Allah yang abadi. Jadi ini diperintahkan, keselamatan diperintahkan secara abadi ya, ditetapkan secara abadi rencana Tuhan itu. Jadi nabi-nabi dalam kitab-kitab para nabi, Yesaya semua itu ya, Yeremia, Yeskiel, kepada segala bangsa. Nah, tujuannya jelas segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa pembimbing, bangsa yang penunjuk, bangsa yang memberikan contoh, bangsa yang melalui hidup mereka, melalui ritual mereka, Taurat mereka, kemudian bangsa lain itu datang untuk ikut dan menyembah kepada Allah yang benar. Itu tujuan dari sini ya, kita lihat. Bagi dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ya, dikatakan ketaatan iman yang didiam kepada seluruh orang-orang yang ada segala bangsa itu, dan bukan hanya orang Israel, tetapi juga semua nabi-nabi juga memberitakan tentang rahasia, satu bayangan, satu contoh, satu lambang bahwa mereka adalah bangsa yang akan menjadi bangsa segala bangsa. Bangsa segala bangsa. Jadi Kristus raja segala raja, Israel menjadi bangsa yang akan membawa bangsa lain datang kepada Tuhan. Nah, itu tujuan utama. Kita akan melihat apa yang terjadi ya. Nah, saya memperkenalkan satu buku yang ditulis oleh Billy ya. Billy yang menuliskan dengan Glad yang judulnya itu. Nah, itu saya sampaikan nanti di Zoom itu biasanya saya kasih ya data-datanya itu. Nah, sekarang kita belajar tentang pola pikir dari Rasul Paulus. Nah, kita belajar ya. Jadi Paulus itu pertama kali kan bernama Saulus. Paulus bernama Saulus ya. Nah, konsep yang lama ya. Nah, itu di dalam konsep yang lama itu Paulus menjelaskan tentang kondisi dia, tentang teologi dia. Nah, itu misteri pola. Coba kita PowerPoint yang kedua ya, yang ada tulisannya. Itu diganti itu ya. Nah, selanjutnya diganti lagi. Nah, dikatakan misteri pola pikir Kisah pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa bangsa Israel itu akan menjadi pembawa terang. Jadi lampunya, nabi-nabi juga sama. Dan di dalam Kristus terang itu datang, lampu itu sudah. Dan lampu itu harus dibawa. Nah, dibawa oleh siapa? Oleh orang-orang yang percaya pada Kristus, pada lampu itu. Jadi setiap bangsa itu sekarang adalah menjadi lampu yang diterangi oleh Roh Kudus, yang Roh Kudus bait Allah. Jadi Kisah pasal 1 ayat 8 itu dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita lihat ya, Kisah 1, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, menjadi terangku, menjadi pemberita Injil gitu kan, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke ujung bumi artinya apa? Jadi bangsa Israel mengisraelkan, istilahnya gitu ya. Jadi menyelamatkan, mengisraelkan. Artinya Israel kan artinya sama kan, kaum pilihan yang pada Israel itu di sana. Jadi mengisraelkan, menyelamatkan. Jadi Israel menyelamatkan orang-orang yang belum percaya, dan kemudian melalui Kristus terang itu dibawalah berita itu sampai ya sama separar. Jadi pikiran inilah yang harus kita tangkap ke dalam Kisah pasal 1 ayat 8
itu sudah tujuannya adalah bukan ke Israelnya. Memang awalnya Israel harus diberitakan dulu karena memang harus melalui Israel. Bangsa Israel adalah misi keselamatan yang eksklusif, itu tidak dikeluarkan menjadi inklusif. Jadi eksklusif untuk diri saya sendiri kan. Jadi di luar daripada yang lain saya yang diselamatkan. Nah ini pola pikir ini yang membendung, yang menghalangi, merintangi pikiran Paulus sehingga dia membunuh murid-murid Kristus, pengikut Kristus. Kamu penghujat Allah, pengikut-penghujat Allah, namanya Yesus yang dari Nazaret itu kan, yang lahir di Bethlehem. Dia bunuh orang itu semua dan dia usir pokoknya dengan segala cara, dia musuhi. Sampai akhirnya dia bertemu dalam Kisah 9, dia bertemu dengan Kristus dengan terang itu. Nah, melalui terang adalah pembuka rahasia. Itu satu lambang. Nah, di dalam Kisah 13 kita lihat ya, Kisah 13 ayat yang ke-46. Kita belajar pola pikir daripada Paulus ini ya. Bagaimana dia memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Kepada kamulah, firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu layak untuk beroleh hidup yang kekal. Tapi kamu nggak mau. Kristus, maka Tuhan membuka seperti rencana dia, kekerasan hatimu, membuka kelembutan hati Allah untuk melembutkan bangsa-bangsa yang biadab, yang kafir seperti kita dulu, yang tidak mendapatkan perjanjian. Jadi dikatakan memang kepada kamulah firman Allah, dirimu tidak layak untuk beroleh hidup kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Waduh, menyedihkan juga ya. Berpaling pada bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita lihat di sini yang ke-15 Kisah Para Rasul dan ayat 8 dan 9 saya bacakan ya. Dan Allah yang mengenal hati manusia, semua manusia, bukan hanya Israel, telah menyatakan kehendaknya untuk mereka. Sebab ia mengaruniakan roh. Jadi roh kudusnya itu sama. Allah memberikan pernyataannya melalui Kristus dan kemudian firman Tuhan dari nabi-nabi yang berjanji lama sampai ditutup oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan roh yang sama diberikan juga kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, antara Israel oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu, yang bukan Israel, yang bukan Yahudi, dengan suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyangmu, maupun oleh kamu sendiri dan oleh kita, apalagi yang tidak ada dasarnya, bangsa-bangsa lain. Nah ini jelas eksklusif dan tidak terbuka inklusif, dibuka untuk bangsa lain, memasukkan bangsa lain, tapi mengeluarkan bangsa lain. Jadi kalau kita gereja Tuhan, gereja itu kan dalam kebenaran, dalam kehidupan, dan di dalam kekudusan Tuhan. Nah setelah itu apa? Diutuslah kita ke dunia untuk memberitakan terang yang kita sudah terima. Nah itu tujuan Saulus yang pada dengan Kristus Yesus waktu dia di jalan mau membunuh orang Kristen dalam perjalanan ke Damsyik itu, maka dia tidak akan bisa mengerti sampai kapanpun. Kalau bukan karena Kristus, belum diluruhkan, dirobek gitu kan. Nah kalau belum dirobek atau diluruhkan, itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena di situ kita lihat bahwa apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, termasuk Paulus, termasuk pikiran kita. Jadi keselamatan itu sebenarnya adalah keselamatan yang berdasarkan anugerah Tuhan. Ya, oke. Nah, kita akan melanjutkan ini ya, melanjutkan ini, dan saya akan berikan secara PowerPoint-nya misteri, ya, triple misteri. Setelah ini ada triple misteri, dan kemudian dalam perjanjian lama, kemudian sifat daripada misteri itu apa? Yang tadi saya jelaskan inklusif dan eksklusif ya. Hanya dengan jelas, nanti kita bahas. Kemudian di dalam pemulihan dan penyatuannya di dalam Kristus. Sebagai puncak doksologi adalah pemulihan dan penyatuan dalam Kristus. Itu sorak gembira, sukacita yang luar biasa karena seluruh umat manusia sekarang sudah dinyatakan keselamatan di dalam Kristus dan tidak membedakan bangsa apapun, termasuk bahasanya diangkat menjadi istimewa. Jadi Israel tetap istimewa, tetap. Dan yang tidak istimewa jadi istimewa. Jadi yang istimewa bukan tidak jadi tidak istimewa, tapi sama-sama istimewa. Dia menyatakan terang, memberitakan tentang rahasia Injil, rahasia kerajaan Allah itu, rahasia keselamatan yang berabad-abad itu. Ya, oke, saya akan jelaskan. Nah, pada poin yang kedua, secara historis dan eklesiologis, di dalam pengertian kita bahwa kitab Roma ini ditulis Rasul Paulus kira-kira berada di Korintus dan waktu dia berada setelah Masehi atau 57 Masehi, ada ketegangan yang Paulus dengarkan karena dia termasuk orang yang merintis gereja di Roma. Dia termasuk orang yang mendirikan di sana dan bagaimana dia dan kemudian konsep asas-asas prinsip-prinsip firman Tuhan tentang Injil dan kerajaan Allah itu, sukacita di dalam berita kerajaan Allah dan sukacita bahwa waktu perselisihan antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, orang Yunani yang bukan Yahudi gitu ya, yang bersama-sama ibadah, yang Yahudi tetap memegang seluruh ritualnya,
sunatnya, Tauratnya, dan tidak mau dibuang karena mereka maunya bersama-sama karena terima Kristus. Sedangkan bangsa lain tidak memiliki Taurat dan ritual ibadah dan semuanya. Nah, mereka bingung dan terjadilah perselisihan dan berdebat dan mereka bertengkar. Ya, termasuk di Korintus juga sama. Nah, di situ tuh surat pastoral itu ya kepada jemaat di Roma. Jadi jemaat di Roma, bukan ada nama jemaatnya Paulus, jemaatnya Petrus, jemaatnya Roma, jemaat Tuhan. Semua jemaat milik Tuhan. Jadi kalau kita ngomong, kamu jemaat gereja mana? Saya jemaat Tuhan Yesus. Jadi saudara biasakan ngomong seperti itu. Oh, bergereja di mana? Nah, baru kita kasih tahu. Oh, gerejanya di sini, di sini. Tapi kita sendiri adalah, jadi bukan jemaat dari pendeta. Bukan, saudara. Kita bukan miliknya pendeta. Kita milik Kristus. Kita ditebus oleh Kristus, bukan ditebus oleh pendeta kita. Yaitu, saudara harus tahu. Pergumulan daripada tulisan itu keluar. Kenapa ini rahasia berabad-abad kemudian dibuka oleh Paulus? Karena itulah rahasianya. Ya. Kemudian bangsa lain, itu Tuhan itu mendadak. Jadi tiba-tiba, wah Tuhan berubah pikiran, ya bangsa lain diberikan karena kamu kurang ajar, kamu melawan saya jengkel, ya udah tak buka bangsa. Itu bukan rencana dadakan, tapi rencana itu sudah direncanakan dengan matang dan ditetapkan, termasuk penolakan Israel, ketegangan, ketegeran hati, kekerasan hati Israel, itu sudah dinubuatkan. Hebat sekali Allah kita, dan semua menurut akan rencana kehendak Dia, dan tidak ada bahkan kejahatan pun, iblis pun, melawan Tuhan pun itu dikendalikan oleh Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang tidak dikendalikan Tuhan, dikontrol oleh Tuhan. Ya, teologi pengontrolan Tuhan. Nah, kita melihat ini ya. Jadi bukan rencana dadakan. Kalau kita bikin sambal dadakan gitu kan. Oh ya, dadakan enak, lebih enak dadakan daripadanya. Yang Tuhan itu merencanakan semua. Dan kita harus belajar untuk apa? Belajar seperti Tuhan merencanakan semua. Jadi jangan asal-asalan sebenarnya. Merencanakan sesuatu yang memang kita nggak bisa lakukan, itu juga nggak ada gunanya. Tapi kalau Allah kan merencanakan, pasti Dia lakukan. Jadi jangan terlalu membual tinggi ke atas, kenyataannya badan kita ada di bumi gitu kan. Nah, itu juga nggak ada gunanya, sama dengan yang punya kelemahan. Dan kalau kita berdasarkan kekuatan kita, ya gagal semua. Jadi tidak ada plan dadakan, dan semua disetting oleh Tuhan. Seluruh rencana dan satu persatu dari peristiwa menuju peristiwa lain, dari satu masalah ke masalah lain, dan semuanya itu di planning dan dirada yang lepas. Ya. Nah, ini juga ada dalam Matius pasal 10 ayat 1-6. Tuhan Yesus mengutus, dan dikatakan mengutus kepada bangsa Israel dulu, ke 20 murid, dan yang terakhir kepada segala bangsa, semua orang percaya. Wah, hebat sekali ini, Saudara. Jadi kalau awalnya Yesus hanya mengutus murid yang 12 murid itu kan. Dan kemudian 12 murid, akhir pelayanan, dia mengutus 70 murid. Setelah itu kembali, dan dia diangkat menjadi raja, Hosana, atau Hosiana. Dan terakhir, waktu dia terangkat ke seluruh orang percaya, itu diutus oleh Tuhan. Jadi kita ini adalah penginjil semua. Jadi tidak ada orang katakan, ya jabatan penginjil mungkin ada, saudara. Tapi penginjil, hidup kita ini, omongan kita, tingkah laku kita, itu sebagai terang Kristus. Jadi semua yang di dalam buah Roh Kudus itu, kesabaran, kesetiaan kita, itu menjadi terang bagi bangsa lain. Walaupun kita ada bisa mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Jadi terang itu memancar. Waktu kita bisa mengampuni orang yang sulit, surah itu terang itu adalah hati kita. Daging kita nggak bisa ngampuni, tapi bisa ngampuni. Nah di situ. Jadi Matius 10 itu sampai pasal yang ke-8 juga, waktu di dalam pola pengutusan dan pemberitaan tentang Injil, itu jelas sekali bahwa Yesus untuk orang Israel, dan orang Israel akan dipakai. Dan kita tahu jelas bahwa semua rasul itu orang Israel. Semua rasul orang Israel. Dan dari semua rasul ini adalah dasar perjanjian baru. Dan di dalam tua-tua dan 12 rasul-rasul itu dasar. Jadi dasarnya tetap apa? Ya tetap orang Israel. Jadi gereja itu dasarnya apa, saudara? Dasarnya itu orang Israel, saudara. Orang Yahudi. Yesus sendiri juga orang Yahudi. Tetapi kita harus ingat bahwa keyahudian itu bukan berarti menghina yang bukan Yahudi. Tapi dengan keyahudian itulah di dalam Kristus dipilih untuk menjadi bangsa yang akan menjadi bangsa-bangsa lain dipilih oleh Tuhan. Jadi orang Yahudi dipilih Tuhan untuk apa? Bangsa-bangsa lain dipilih oleh Tuhan. Ini tujuan rahasia Natal itu untuk siapa? Dari awal itu. Sudah dijelaskan dalam perjanjian baru. Yesus datang, silsilahnya ada, semua ada. Secara historis, biologis, dan secara sosial, dan silsilahnya ada. Dia, dari mana dia? Nah, surah kita lihat bahwa dia anak Abraham. Tetapi dalam Injil Lukas ditembuskan sampai kemana? Sampai kepada pikiran orang Israel, Abraham, kamu dipilih dia. Dijanjikan bangsa, anak cucu akan menjadi bangsa besar. Nah ini, tetapi di dalam Injil Lukas dan juga apalagi dalam Injil tembuskan Yohanes sampai kepada Bapak Surgawi, asal Yesus bukan manusia saja dia. Dia adalah Allah yang kekal, firman, logos. Jadi artinya adalah dia berasal dari kekekalan.
badannya, fisiknya, kemanusiaannya berasal dari silsilah itu. Nah, ini konsep ini. Jadi bukan hanya dari Abraham, tapi dari Daud untuk segala bangsa. Dan bukannya dari Daud, dia juga adalah anak Allah. Bukan hanya anak manusia, dia adalah anak Allah. Berasal dari mana? Dia berasal yang kekal selamanya. Di situ. Jadi barulah kita bisa telisik gitu kan. Oh, berarti misteri daripada penyelenggaraan rahasia keselamatan, misalnya menutup misteri ini, membuntu misteri ini, dan tidak memberikan itu atau menggagainya. Lukas 16 ayat 16. Jadi mereka menggagai supaya bangsa lain tidak bisa terima Tuhan Yesus, supaya bangsa tidak terima keselamatan. Ini juga ada dalam pikiran Yunus. Pikiran ini juga ada dalam pikiran Habakuk. Mengapa bangsa Israel kok tidak kamu tobatkan dulu? Kenapa bangsa lain? Kenapa mengabarkan Injil ke yang lain? Kok nggak ke gereja kita? Betul-betul akan menghancurkan penginjilan di gereja. Kalau kita berpikir jemaat kita aja belum dilayani, kenapa main bangsa lain? Kenapa kita? Sudah kita punya pikiran persis sama dengan bangsa Israel yang kemudian menggantung dan menyalibkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pikir ya saya. Nah di situ saya terus berpikir begini, ini adalah satu jalan lebar dan jalan sempit. Jalan lebar itu apa? Ya, kita senang-senang dengan jemaat kita sendiri. Urusan soal mau ngabarkan Injil, urusan yang penting kita kan gereja itu happy-happy aja. Nah, istilah Gen Z kan gitu kan. Ya kalau ke gereja nggak happy, ngapain saya gereja itu? Saudara, kita sama dengan bangsa Israel. Menuju kepada kebinasaan. Menuju kemana? Menuju kepada kehancuran kita. Iman kita yang menolak inklusif Kristus keselamatan itu. Tuhan yang tidak mendirikan gereja, penginjil yang hebat besar. Dan dia istilahnya berjanji tidak akan mendirikan gereja seperti Billy Graham kan, sampai matinya Billy Graham nggak punya gereja, tidak mendirikan gereja. Dan waktu dia masuk dalam gereja, terus kemudian orang gereja itu masuk, kemudian dari gereja lain masuk ke gereja dia, dan dia tutup pintunya keselamatan bahwa ini gereja paling benar, bukan dosa yang akan menyalibkan Tuhan. Sama persis kita. Itu kadang-kadang saya lihat ini kenapa ya pola kerja daripada iblis itu membujuk kita, menjatuhkan kita, menyesat. Pikir itu yang digarap oleh dia. Sepertinya kita berhasil. Wah, semua datang ke kita dengan alasan belajar teologi, belajar tentang ibadah kita. Dan ada kan gereja-gereja yang begitu bagus. Oh, begini-begini ya, begini. Semua orang kepingin gerejanya, masuk ke gerejanya. Wah, kita kepingin gereja seperti itu ibadahnya. Saudara harus tahu bahwa kita inilah gereja Tuhan. Kita inilah para penginjil. Di luar gereja itu seperti itu. Sebenarnya kita sudah salah kaprah ini, sudah salah bahwa gereja adalah bentuk ritualnya, bukan gereja esensinya, asalinya, dan kita ini adalah gerejanya. Nah itu kita jatuh. Saya baca gitu ya, setiap saya diundang gitu, saya ingatkan itu. Kenapa? Karena pola pikir jatuh seperti bangsa Israel, bangsa Yahudi, termasuk Saulus atau Paulus, termasuk juga ke sana. Jangan sampai kamu mati, saya akan bela kamu sampai mati. Nah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa Petrus membela? Karena pikiran dia salah, saudara. Pikiran dia itu salah, saudara. Nah, pikiran-pikiran yang salah ini, Saul dan Yakobus, Yohanes, salah-salah pikiran itu. Ya, itu yang sama dengan kita. Yang kita kerjakan, dan kita tidak belajar dari sejarah gereja, sejarah bapak-bapak gereja. Kita jatuh di tempat yang sama terus saja. Rebutan kedudukan pendeta, rebutan gembala, rebutan posisi gereja. Nah, saudara, kita sama dengan bangsa Israel. Nggak ada gunanya sebenarnya. Ya, oke, kita teruskan. Nah, saya akan menjelaskan tentang triple ya, bukan double. Triple misteri yang betul-betul ini saya waktu membaca itu dan juga beberapa hal saya bisa menyingkapkan dan juga bisa mengerti, dan saya memakai istilah triple. Double sebenarnya yang pertama, waktu manusia diciptakan dan kemudian di dalam order creation itu Adam dan Hawa diciptakan di image of God. Dan ini misteri yang pertama. Mengapa Hawa akan menjadi serupa dengan Allah? Seluruh keturunan, bukan hanya Adam dan Hawa. Nah, inilah misteri bahwa keselamatan itu untuk manusia. Ini the first order creation, misterinya diciptakan segambar rupa Allah. Jadi berhak untuk menerima tawaran Injil keselamatan. Jadi ini ya, jadi Paulus membalikan itu kepada order creation. Di dalam Roma pasal 5, dia kembalikan itu ke sana. Keselamatan bukan berasal dari kamu. Keselamatan bukan berhenti pada Abraham, segambar serupa Allah. Jadi Allah mengasihi segala bangsa, seluruh umat manusia dikasih oleh Allah. Ini sesuatu yang saya pikir, kita berpikir bahwa di image of God itu, ya kita tahu kita segambar rupa, dan di image of God itu rusak dan hancur. Dan kemudian diberikan yang baru, Adam dan Hawa diberi baju yang baru, dia memakai daun pohon ara sebagai penutup. Nah, itu adalah cerita dari seluruh narasi. Usaha manusia menutup dosa, usaha manusia dengan kekuatannya, dengan perbuatan baiknya, dengan pikirannya, dengan segala tenaga, usahanya. Untuk apa? Menutupi dosa. Membereskan dosa, tidak bisa nutupi dosa. Membereskan bau busuk, nggak bisa nutupin bau, nggak bisa ditutupi. Hanya dengan pohon ara, apalagi pohon ara, yang beberapa waktu akan layu, hanya sementara. Tetapi Tuhan memberikan
pengorbanan. Tuhan memberikan satu misteri. Nah ini awal misteri. Binatangnya, korban dari hasil korban itu, istilahnya manusianya itu dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Siapa yang memakaikan itu? Allah sendiri. Jadi binatang bagaimana Tuhan memotongnya gitu kan dengan kuasa Allah semua, tidak diceritakan bahwa Adam yang melakukan itu. Enggak, itu Allah sendiri. Kemudian dari tangan Allah itu membentuk daripada bahwa untuk Adam dan untuk Hawa dipakaikan pada mereka. Itulah misterinya. Misteri yang kedua apa? Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan membuka, Tuhan akan memberikan keselamatan melalui benih yang kedua. Jadi yang pertama, saudara, untuk creation, the image of God, untuk segala bangsa. Dan melalui keturunan mula, bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat dan Mesias itu akan lahir. Yang menyelamatkan seluruh keturunan-keturunan. Jadi sama ini konsepnya kan. Dan kemudian setelah selesai, melalui Abraham Tuhan memberikan tanda sunat, tanda perjanjian sunat, dan dikatakan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang banyak sekali, kamu nggak bisa menghitung. Dan betul kan? Nah dari situ kemudian Tuhan memberikan janjinya bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar harus punya apa? Punya tanah perjanjian. Kalau sudah ada tanah, bangsanya ada, kurang apa? Kurang rajanya. Maka Raja Saul. Dan raja itu gagal semua, tanah itu gagal, dan kemudian perjanjian gagal, Taurat gagal. Terus bagaimana semua gagal? Karena mereka keras hati, maka mereka menerima perjanjian yang terakhir. 7 perjanjian ya, ini pernah saya bahas. Jadi perjanjian yang ketujuh adalah perjanjian Kristus yang diutus oleh Bapa, yang rahasia ini berabad-abad. Nah ini penyingkap seluruh rahasia purna, terjalani, dilaksanakan, dan tidak bercacat celah, tanpa ada kerut dan tanpa ada kesalahan satupun Tuhan Yesus lakukan. Dan ini misterinya. Dan waktu dibuka, bagaimana misterinya akhirnya yang ketiga itu, misteri yang kedatangan Yesus kedua. Apa misterinya? Dia memberikan tubuhnya, dan di dalam kematiannya itu, dia menerima seluruh kematian kita. Nah, baptisan itu, saudara perhatikan, baptisan itu berbeda. Ya, kalau kita pasif mati. Nah, kematian kita di dalam dosa, pasif. Saudara. Kita tidak berbuat apa-apa, kita mati dalam dosa. Karena Adam dan Hawa. Federal teologi perwakilan. Jadi waktu saya mati di dalam dosa, saya mati itu non-aktif. Kristus mati di dalam keaktifannya. Mati menerima dosa-dosa kita. Dan dia harus mati. Dia mati itu artinya dia harus menerima itu semuanya. Dia mengalami kematian. Terima seluruh kematian manusia. Kematian di dalam dosa manusia. Dia terima dengan apa? Ya harus dengan mati. Karena di dalam kematian itu, dia mendapatkan hukuman dari Taurat. Hukum-hukum Taurat dipakai untuk menghukum dia. Dia memberikan. Dia diadili oleh pemimpin agama dengan apa? Dengan firman Allah. Nah, siapa ke firman Allah? Ya, dia sendiri yang firman Allah. Melalui firman Allah dibenat dan digantung di kayu salib. Terus kemudian kita lihat, di dalam kematian Kristus, segala kedegilan hati, kebiadaban, kekejian, tegar tengkuk bangsa orang Farisi, ya orang-orang yang luar biasa tua-tua itu, pemimpin-pemimpin itu dosanya dihantamkan pada Kristus dan dia terima dengan seluas-luasnya dan lengkap. Dengan tubuhnya yang mati itu. Nah ini misteri yang pertama, ketiga yang pertama. Ya, melalui kejatuhan dan diberikan baju dan dijanjikan dalam Abraham keturunanmu akan meremukkan kepala ular itu dan keturunan perempuan akan tumitnya. Nah ini, saudara ini. Dan yang ketiga adalah ada 2 bagian ketiga. Yang pertama, kematian Kristus membawa seluruh kematian dosa-dosa kita ditimpakan pada dia. Dan yang pertama, yang kedua apa? Maka hukuman dari kedegilan hati kedegilan hati manusia, keberdosaan manusia, kebiadaban manusia, dia terima, saudara. Dan karena dia terima, Allah marah, Allah murka, dibawa dalam kematiannya. Kenapa kematiannya? Karena dia dimurkai oleh Allah. Nah, misteri, waktu Allah murka dengan aktif dan membinasakan seluruh orang-orang yang berdosa itu, dan diterima oleh Kristus, dan Kristus kemudian menerima murka Allah. Dia bukan karena dibunuh. Saudara dengar ini ya. Dia mati bukan karena dia ditusuk, bukan. Dia mati karena apa? Karena dia menerima Eli, lama sabachthani. Surah kematian itu berasal dari Allah, kehidupan dari Allah. Dan banyak orang katakan, Yesus mati sekarang. Nah, dia sudah mati. Dia dibunuh oleh. Betul, saudara. Tapi kalau yang di atas tidak memberikan, dia digantung. Jadi siapa yang mengatur ini semua? Siapa merancang menetapkan ini semua? Bapa sendiri. Dan itulah cara yang dimiliki oleh Bapa, satu-satunya cara. Bapa mengorbankan anak, dan kemudian dia murkai anak supaya bisa memberikan misteri rahasia penyelenggaraan itu. Dosa dihentikan, dosa dihancurkan, mau ditelan oleh dia. Nah, sudah di situ. Dan disinilah misteri yang pertama, 3 yang pertama. Jadi tubuh Kristus menjadi tubuh kita, kematian Kristus jadi kebangkitan kita. Nah, di dalam roh kita, waktu kita sudah lahir baru dan kita pertama percaya pada Kristus, maka roh kita dilahir barukan.
Dan roh yang dilahirbarukan ini, hidup kita yang dilahirbarukan ini, itu masih separuh. Saudara. Separuh apa? Belum menerima. Nah, ini misteri. Misteri 3 yang kedua. Apa? Tubuh kita akan dibangkitkan. Saudara. Nah, ini sampai hari ini misteri ini kita terus menantikan misteri ini. Parusia itu. Dan waktu dia datang seluruhnya, maka orang-orang mati akan dibangkitkan. Saudara. Dan diangkat ke surga, diangkat ketemu dengan di udara. Wah, tubuh kita yang sudah busuk itu sudah hancur, nggak tahu yang dibakar, yang ditaruh di tanah sudah makan ulet semua gitu kan. Saudara, tubuh itu semuanya yang kita nggak bisa mengerti secara biologis apa yang ada di dalam pikiran manusia, pertanahan bagian bisa, itu tubuh yang sudah hancur itu, kemudian muncul tubuh-tubuh yang baru dan dengan identitas kita masing-masing yang sudah dibakar, sudah dibom, yang sudah diracun, yang sudah masuk ke tanah, dan roh kita yang bersama dengan Tuhan itu bertemu dengan tubuh kita. Nah, itu disebut sebagai hidup yang kekal. Nah, itu kita menantikan rahasia ini dan belum terlaksana. Nah, itu misteri yang terjamin ini bahwa kita tidak akan mengalami maut, murka Allah, neraka. Itu nggak akan mengalami, kita sudah tahu ini. Dan tubuh kita ini akan diubahkan supaya bisa hidup tuh, mengangkat tubuh kita yang hancur, yang daging itu dimuliakan. Nah, ini kembali kepada apa? The image of God. Saudara perhatikan, pemulihan kemanusiaan, pemulihan dari menjadi milik kita semua. Saudara, ini misteri yang luar biasa. Saudara mungkin belum pernah dengar tentang hal ini. Jadi kemanusiaan yang diminta di image of God itu adalah kemanusiaan yang diudah tidak bercacat celah. Dan dialah Yesus, Adam kedua. Adam pertama gagal. Nah, dengan pola kemanusiaan, kemanusiaan dan kemanusiaan Kristus ini, semua manusia Kristus yang sempurna tanpa cacat celah, tanpa dosa, dan dimurkai oleh Allah, dan semua dihancurkan, digantikan tubuh yang baru. Nah, dengan tubuh yang baru inilah, dijaminkan kepada kita semua. Waktu Yesus datang kedua kali, waktu kita diangkat, tubuh kita yang tidak tahu kemana, sel-sel yang apa gitu kan, ditarik oleh Tuhan, dan tubuh itu kemudian bertemu dengan roh kita, dan kita diselamatkan. Dan kita masuk hidup kekal selamanya. Dan kemanusiaan baru, kemanusiaan yang baru tanpa cacat, tanpa dosa, kematian, saudara, itu semua selesai. Dan ini kita terima nanti. Jadi saudara bisa nangkep ini. Jadi perjanjian lama, keselamatan itu sama, saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus memilih bangsa Israel, bangsa inilah yang harus menjadi tiang keselamatan dan tiang daripada kesaksian, lampu bagi bangsa-bangsa lain, terang bagi bangsa lain. Tapi kamu gagal, maka Kristuslah yang menggantikan baru. Dialah Yerusalem yang baru. Dialah teologi pohon yang baru. Dialah tanah yang baru. Akulah anggur, akulah roti, akulah itu loh. Karena kamu gagal ya karena kedegilan hatimu. Jadi dari awal keselamatan itu, dari sejak penciptaan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dan manusia visinya, misinya sama, tidak berubah Tuhan. Keselamatan bagi bangsa lain. Nah, rahasia inilah yang Paulus ingin diberitakan dan dibukakan rahasia. Dan kepada bangsa lain yang tidak perlu untuk sunat, tidak perlu ikut ritual, karena kamu sudah di dalam Kristus. Saudara, ini jelas di dalam Alkitab. Para rasul tahu ini, semua tahu. Dan cuman kita ini yang tidak dalam pikiran sistematis, saudara, kita kemudian berantem. Gereja ada yang mengatakan Israel itu ya masih istimewa sampai sekarang. Kita ini ya setengah istimewa. Itu Israel itu umat pilihan kita setengah. Kenapa? Karena sudah sempurna di dalam Kristus. Sudah inklusif di dalam Kristus. Bukan eksklusif Israel, tapi inklusif pada seluruh bangsa yang lain. Jadi dalam dosa yang mematikan itu, dan dia telan, dan kematian yang kemudian dimatikan dengan kematian Kristus, dibangkitkan, dihidupkan. Jadi semua yang mati di dalam dosa, di dalam seluruh ancaman maut dan murka Allah itu, Kristus menerima maut, menerima ancaman, menerima semuanya, dan dia pada Kristus. Kamu dikatakan kamu mati bersama dengan Kristus, dan kamu hidup bersama dengan Kristus. Dan itulah misterinya. Jadi dua misteri ini. Kematian, kebangkitan, dan sudahkan. Nah, itu misteri yang terakhir. Ya. Jadi kita bersyukur hari ini saudara bisa mengerti hal ini. Kenapa? Karena sejujurnya ini sulit sekali. Terus kita tutup dengan memakai ayat ini sebagai ayat keselamatan. Kita diselamatkan karena kuasa Injil gitu kan. Saudara tidak pernah berpikir tentang kaitannya dengan rahasia keselamatan berabad-abad. Ya, dari ayat pertama, kemudian pasal terakhir 16 sampai ayat yang terakhir. Dari 25, 26, 27 itu. Saudara, itu berkaitan. Saudara. Berkaitan, karena itu satu tulisan Paulus. Dan Paulus itu sangat sistemnya. Nah, kita lihat ini ya. Yang dipakai oleh Martin Luther sebagai ayat pamungkas. Ayat andalan, kekuatan, semangat, spirit of reformation. Ya, surah ini dikatakan di sini. Yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Saya selama ini menjelaskan apa? Injil kekuatan Allah dan kemudian membawa kita kepada ordo of salvation. Tetapi buntutnya, nah ini saudara, kita selalu lemah di sini. Orang-orang sistematika itu selalu lemah di dalam biblika. Kenapa? Karena kurang teliti. Sehingga membaca ayat, dia tidak lengkap, selalu diambil ujung-ujungnya doang. Nah seperti ini. Perhatikan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Istimewa sekarang. Israel istimewa, orang percaya istimewa. Dan dikatakan pertama-tama kepada orang Yahudi. Nah ini urutannya. Proto dan kemudian eskatos. Proton dan eskaton. Yang terdahulu menjadi yang terawal menjadi terdahulu. Alfa dan Omega seperti itu kan. Awal dan akhir. Dikatakan bahwa setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bukan seluruh perbedaan kafir non-kafir. Di dalam Kristus tidak ada istilah itu. Di dalam Kristus kita menjadi bangsa yang baru, kerajaan yang baru, kewarganegaraan yang baru, warga negara di dalam KTP kita. Jadi kita punya hidup kita, asalnya orang tua kita adalah Kristus. Asal daripada kemanusiaan kita adalah kemanusiaan Kristus yang sulung. Pertama-tama kepada orang Yahudi tetapi juga kepada orang Yunani. Nah, ayat 17 ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin pada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, kita bersyukur dan kita berdoa. Mohon pertolongan.